Berikanlah waktu emas 15 menit saja untuk berjalan santai. Ternyata, rahasia menjaga gula darah tetap stabil bukan sekadar tentang seberapa ketat Anda menghindari makanan manis yang menggoda, tapi jauh lebih spesifik tentang apa yang kaki Anda lakukan dalam 15 menit pertama setelah Anda bangun tidur. Menurut panduan edukasi kesehatan modern, banyak dari kita berfokus secara eksklusif pada daftar pantangan makanan atau kalori di piring sarapan kita. Namun, secara medis, terdapat sebuah jendela waktu emas yang sangat krusial tepat setelah Anda membuka mata. Jendela waktu ini sangat menentukan bagaimana sistem metabolisme tubuh Anda merespons dan memproses molekul glukosa sepanjang hari penuh. Ini sama sekali bukan tentang menjalankan diet ekstrim yang menekan selera makan atau memaksakan diri melakukan sesi olahraga berat yang menyiksa fisik di pagi buta. Melainkan, ini adalah sebuah intervensi fisiologi sederhana yang secara cerdas memanfaatkan desain sistem biologis alami tubuh manusia untuk mengendalikan kadar gula secara mandiri. Berdasarkan penjelasan medis, tubuh manusia secara alami mengalami apa yang disebut sebagai fenomena fajar atau dawn phenomenon setiap pagi. Menjelang waktu bangun Anda, sistem endokrin melepaskan hormon-hormon kontraregulasi seperti kortisol, glukagon, dan hormon pertumbuhan secara simultan. Pelepasan hormon ini bekerja sebagai jam waker biologis yang menginstruksikan organ hati untuk melepaskan cadangan glukosa ke dalam aliran darah, memastikan Anda memiliki energi yang cukup untuk memulai hari. Sayangnya, bagi individu dengan sensitivitas insulin yang menurun atau resistensi insulin, proses pelepasan glukosa alami ini justru menyebabkan lonjakan kadar gula darah pagi yang sangat tajam dan tidak terkendali. Dan hal ini terjadi bahkan sebelum ada satu suap pun makanan yang masuk ke dalam mulut Anda. Kesalahan persepsi yang paling umum beredar di tengah masyarakat adalah anggapan bahwa menghindari asupan gula di pagi hari sudah cukup untuk menyelesaikan masalah lonjakan glukosa ini secara tuntas. Meskipun mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana sangat dianjurkan oleh ahli gizi, tindakan pasif tersebut tidak secara langsung mengatasi akar permasalahan dari penumpukan glukosa yang sudah terlanjur beredar di dalam pembuluh darah Anda, akibat proses biologis alami tadi. Menyingkirkan gula eksternal dari secangkir kopi Anda tidak serta-merta menyapu bersih timbulan gula internal yang diproduksi dan dipompa keluar oleh organ hati Anda selama Anda terlelap tidur. Tubuh membutuhkan sebuah mekanisme aktif untuk menyerap kembali glukosa yang terbuang tersebut. Inilah saatnya kita harus mengubah pandangan kuno yang menganggap bahwa aktivitas jalan kaki hanyalah sebuah metode sekunder untuk membakar kalori harian semata. Menurut berbagai literatur edukasi kesehatan yang mendalam, otot rangka pada tubuh manusia adalah konsumen glukosa terbesar yang pernah ada. Dan kumpulan otot-otot terbesar dengan kapasitas penyimpanan masif itu terletak tepat di bagian bawah tubuh Anda, yaitu otot paha depan, paha belakang, dan otot betis. Ketika Anda mengambil inisiatif untuk mulai menggerakkan kaki Anda dengan berjalan santai di pagi hari, Anda pada dasarnya sedang menghidupkan sebuah mesin penyedot glukosa alami yang paling masif dan paling efisien yang dimiliki oleh sistem anatomi tubuh Anda. Untuk lebih mudah memvisualisasikan fenomena medis ini, mari kita bayangkan seluruh jaringan otot kaki Anda sebagai sebuah spons raksasa yang sedang berada dalam keadaan kering. Berdasarkan penjelasan medis yang komprehensif, ketika Anda tertidur pulas selama 8 jam dan tubuh tidak melakukan gerakan berarti, spons otot ini menyusut dan pori-pori mikroskopisnya tertutup rapat. Akibatnya, glukosa dalam darah hanya mengalir melewatinya tanpa bisa diserap secara maksimal. Namun, saat Anda mulai melangkah dan secara konstan mengontraksikan serat-serat otot tersebut, gerakan mekanis yang berulang itu seolah memeras dan meregangkan spons secara terus-menerus. Seketika itu juga, pori-pori selulernya terbuka lebar, mengubah otot menjadi ruang vakum yang secara aktif menyerap kelebihan gula yang berenang bebas di dalam aliran darah Anda. Mari kita telusuri lebih dalam ke tingkat seluler untuk melihat secara mikroskopis apa yang sebenarnya terjadi di balik keajaiban ini. Proses penyerapan glukosa oleh jaringan otot pada dasarnya diatur oleh sebuah protein pembawa khusus yang dikenal dengan nama GLUT4. Secara medis yang luar biasa,
Kontraksi mekanis otot saat Anda sekadar berjalan kaki santai memiliki kemampuan luar biasa untuk memicu pergerakan protein GLUT4 ini menuju permukaan sel otot secara mandiri dan independen, sama sekali tanpa membutuhkan kehadiran hormon insulin. Artinya, meskipun tubuh Anda sedang mengalami resistensi insulin yang parah, gerakan otot mekanis ini mampu membobol masuk molekul glukosa ke dalam ruang sel dengan memanfaatkan rute alternatif yang sangat revolusioner dan efektif. Selain membuka rute masuk alternatif pada tingkat selular, kebiasaan berjalan kaki di awal hari juga menciptakan fenomena pelebaran pembuluh darah yang dikenal sebagai vasodilatasi di area ekstremitas bawah Anda. Aliran sirkulasi darah yang sebelumnya bergerak sangat lambat saat Anda berbaring di tempat tidur, kini tiba-tiba dipompa dengan laju yang sangat deras melewati jaringan kapiler otot-otot kaki. Peningkatan volume dan kecepatan aliran darah ini secara strategis membawa lebih banyak suplai glukosa langsung ke hadapan spons otot yang pori-porinya sedang terbuka lebar tadi. Semakin banyak volume darah bermuatan glukosa yang dihantarkan ke area ini, semakin masif pula jumlah gula yang berhasil diekstraksi keluar dari peredaran sistemik, yang secara instan akan menurunkan kadar gula darah Anda secara signifikan. Menurut kajian edukasi kesehatan metabolik, melakukan kebiasaan berjalan kaki ini secara spesifik pada waktu sebelum sarapan memiliki alasan medis yang sangat mendasar dan krusial. Setelah Anda berpuasa secara alami sepanjang malam hari, cadangan energi berupa glikogen yang tersimpan di dalam sel-sel otot Anda berada pada titik yang paling rendah. Pada momen ini, otot-otot kaki Anda berada dalam kondisi yang paling lapar dan memiliki tingkat reseptivitas tertinggi terhadap molekul glukosa. Jika Anda memilih untuk langsung mengisi lambung Anda dengan makanan, tanpa berupaya mengosongkan cadangan otot terlebih dahulu melalui sebuah gerakan mekanis, gula tambahan dari sarapan tersebut tidak akan memiliki tempat penyimpanan, yang pada akhirnya hanya akan menumpuk dan memperparah lonjakan glukosa di dalam aliran darah secara ekstrim. Perbedaan dampak fisiologis antara diam dan bergerak di pagi hari sangatlah dramatis dan signifikan. Berdasarkan berbagai observasi klinis, individu yang memiliki kebiasaan untuk langsung duduk pasif, sekadar meminum secangkir kopi sambil terus memeriksa layar gawai mereka selama 1 jam penuh setelah bangun tidur, terbukti mengalami tingkat resistensi insulin harian yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang menyempatkan diri mengalokasikan hanya beberapa menit awal harinya untuk memberikan beban dan kontraksi mekanis pada otot kaki mereka, secara konsisten menunjukkan grafik kadar glukosa harian yang jauh lebih landai, rata, dan stabil. Hebatnya lagi, profil gula darah yang stabil ini tidak hanya terjadi di pagi hari tersebut saja, melainkan efek metabolik baiknya beresonansi terus berlanjut hingga siang dan sore hari. Dampak dan manfaat luar biasa dari intervensi sederhana ini nyatanya tidak hanya berhenti pada penurunan gula darah yang bersifat sesaat. Apabila rutinitas mengaktifkan spons otot di kaki ini dilakukan secara konsisten, disiplin, dan berkesinambungan setiap pagi, Anda secara bertahap sedang memperbaiki tingkat sensitivitas insulin sistemik di seluruh jaringan tubuh Anda. Berdasarkan penjelasan medis tentang plastisitas seluler, sel-sel tubuh yang tadinya bersikap kebal dan secara konstan menolak menerima kehadiran insulin, perlahan-lahan akan mulai beradaptasi ulang dan memperbaiki reseptornya. Tubuh Anda pada dasarnya dilatih kembali untuk belajar bagaimana merespons hormon pengatur gula secara efisien, yang mana hal ini merupakan pilar penyembuhan utama dalam upaya pencegahan serta pengendalian kondisi diabetes tipe 2 secara permanen di masa depan. Anda pada titik ini mungkin mulai bertanya-tanya dengan rasa khawatir. Apakah penjelasan medis ini mengisyaratkan bahwa kita wajib untuk berlari maraton atau melakukan olahraga berat setiap pagi yang melelahkan? Jawabannya dengan tegas adalah tidak. Menurut prinsip edukasi kesehatan endokrinologi, memaksakan diri melakukan olahraga kardiovaskular dengan intensitas yang terlalu tinggi justru berpotensi menjadi bumerang, karena aktivitas ekstrim tersebut dapat memicu pelepasan hormon stres tambahan seperti kortisol secara berlebihan di pagi hari, yang ironisnya dapat mendorong organ hati untuk menaikkan kadar gula darah kembali secara drastis. Kuncinya murni terletak pada gerakan berintensitas rendah hingga maksimal sedang.
Berjalan kaki dengan ritme santai di sekitar rumah sudah sangat lebih dari mencukupi untuk membuka pori-pori spons otot tersebut. Jika kita berbicara mengenai patokan durasi waktu yang dibutuhkan, ilmu pengetahuan medis kembali menyajikan fakta dan kabar yang sangat melegakan bagi masyarakat modern yang sibuk. Anda sama sekali tidak dituntut untuk menyisihkan waktu berjam-jam lamanya. Berbagai penelitian fisiologis telah membuktikan dengan jelas bahwa proses aktivasi reseptor sel otot dan pelebaran pembuluh darah kapiler yang optimal sesungguhnya sudah mulai terjadi secara efektif hanya dalam jendela waktu 10 hingga 15 menit berjalan kaki secara konstan tanpa henti. Durasi yang terbilang sangat singkat ini menjadikan kebiasaan jalan kaki pagi sebagai bentuk investasi waktu yang paling efisien, paling mudah diaplikasikan, namun sanggup menghasilkan imbal hasil metabolik yang tergolong sebagai yang terbesar bagi sistem pengaturan gula darah harian organ tubuh Anda. Setelah mesin penyedot glukosa di otot kaki Anda sukses diaktifkan dan berhasil memompa keluar kelebihan glukosa sisa produksi malam hari, serta sukses membuka kembali ruang penyimpanan selulernya dengan lebar, kini anatomi tubuh Anda telah berada dalam kondisi yang 100% paling optimal untuk menerima asupan gizi baru. Ketika Anda akhirnya duduk dengan tenang untuk menikmati hidangan sarapan sehat Anda, seluruh karbohidrat dan nutrisi makro yang masuk ke dalam pencernaan tidak akan lagi membanjiri sirkulasi aliran darah yang sebelumnya sudah penuh sesak. Sebaliknya, nutrisi tersebut akan langsung disalurkan dan diarahkan dengan sangat rapi ke dalam otot-otot yang baru saja bekerja tadi. Anda secara harfiah telah berhasil mengubah metabolisme tubuh Anda dari sebuah ruang penyimpanan tertutup yang berbahaya menjadi sebuah mesin pengolah energi yang efektif. Pendekatan medis preventif dan gaya hidup ini tidak diragukan lagi sangat dianjurkan dan didukung penuh oleh komunitas ahli kesehatan global. Berdasarkan tinjauan literatur kedokteran olahraga dan endokrinologi modern, intervensi non-farmakologis yang berfokus pada penyesuaian waktu aktivitas fisik, seperti menggerakkan otot paha dan betis sebelum jam sarapan ini, terbukti secara klinis memiliki kedudukan dan peran vital yang sama pentingnya dengan intervensi pembatasan diet itu sendiri. Pendekatan holistik ini pada hakikatnya memberdayakan mekanisme dasar fisiologi manusia, memberikan kembali tongkat kendali kesehatan seutuhnya ke dalam genggaman tangan Anda sendiri. Mengontrol dan menjinakkan sistem metabolisme tubuh ternyata tidak harus selalu diiringi dengan protokol medis yang rumit, mahal, dan memberatkan. Terkadang, rahasia penyembuhan alami tersebut hanya bersembunyi di balik rutinitas pergerakan sederhana yang sering kita remehkan. Sebagai kesimpulan dari seluruh pemaparan medis ini, jangan pernah lagi membiarkan siklus lonjakan gula darah di pagi hari mengambil alih dan mengendalikan kestabilan suasana hati, tingkat energi, dan fungsi metabolisme Anda secara keseluruhan sepanjang hari. Selalu ingatlah dan tanamkan dalam pikiran Anda tentang analogi spons ajaib yang terdapat di otot paha dan betis Anda tadi. Esok pagi, tepat di momen saat Anda membuka kelopak mata dan perlahan menjejakkan kedua telapak kaki di atas lantai, berusahalah secara sadar untuk menunda sejenak rutinitas duduk diam bersandar sambil memeriksa layar ponsel Anda. Berikanlah waktu emas 15 menit saja untuk berjalan santai. Peras habis seluruh spons seluler di jaringan otot kaki Anda dan biarkan kecerdasan anatomi tubuh Anda memulihkan keseimbangannya. Kesehatan sejati bermula dari satu langkah pertama Anda.